Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Ainur Rafiqoh, Fatimah Rahmatul Ummah, dan Zulfa Mardiana. Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi 4 bagian, yaitu yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Dan yang keempat, landasan aksiologi filsafat Pancasila. 1. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik dan filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Misalnya, menurut Sastra Prateja mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Menurut Sorjanto mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Menurut Aristoteles, ontologi ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antipologis. Hal yang sama juga berlaku dalam konteks negara Indonesia. Pancasila adalah filsafat negara dan pendukung pokok negara adalah rakyat. Atau bisa diartikan subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. 3. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Pengertian epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksud sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Tentang susunan Pancasila
sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. 4. Landasan aksiologi Pancasila. 1. Pengertian aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. 2. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Penjabaran butir-butir sila dalam Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. B. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan C. Berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Persatuan Indonesia. A. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. C. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. B. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. C. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. B. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Menghormati hak orang lain. Sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.